Ya Pak. Selamat siang Pak Ya, Yandra. Iya, sangat berbahagia selamat dapat siang bertemu Ibu. dengan Pak Yandra. Mungkin di sini setelah kita pertemuan Iya, ini mungkin sama-sama Bu. pertemuan kita yang ketiga ya Pak Yandra. Alhamdulillah, Iya ya selamat Bu. juga untuk Pak Yandra telah terpilih sebagai Pak Guru, sebagai pengajar praktik untuk kegiatan Merdeka Belajar saat ini. Nah, dengan begitu banyaknya Ya, peserta, alhamdulillah Pak Alhamdulillah. Yandra lolos sebagai pengajar praktik. Di sini mungkin saya ingin sedikit uh, menyampaikan kepada atau ingin sedikit bertanya ke Pak Yandra sebagai pengajar praktik, apa yang ingin Bapak kembangkan saat ini, Pak, untuk masa yang akan datang? Saya kan karena pengajar praktik ini kan 9 bulan ya, Ya Pak. pada Ah, ya ya. Jadi awalnya saya menjalin hubungan dengan penggerak. Jadi karena kita belum kenal dan belum tahu dengan teman-teman itu yang sebagai mitra kita, itu saya merasa perlu untuk menjalin hubungan ke teman-teman dulu penggerak. Itu Bu tujuan kita hari ini. putus-putus, Pak. Betul. Oh, Pak Yandra putus-putus, Pak. Iya ya Bu. Jadi Kurang melatih jelas apa jawabannya tadi. menjalin hubungan uh, dengan guru penggerak Bu. Itu tujuannya. Mm-mm. Itu topik yang kita bahas. Menjalin Oh iya. hubungan Jadi kalau dengan ingin guru penggerak. menjalin hubungan dengan guru penggerak, nah bagaimana kira-kira sistemnya yang akan Pak Yandra lakukan, Pak? Pertama kita kita coba daring dulu nomor HP-nya, kita minta mungkin sama Mm-mm. dinas kabupaten ya. Kemungkinan kita nanti akan di kabupaten kan. Jadi kita minta dinas kabupaten nama-nama guru penggerak itu yang sebagai pendampingan kita atau yang akan kita fasilitasi. Ditelepon dulu kok, dihubungi dulu, kemudian kita ngomong-ngomong melalui telepon atau melalui WA atau melalui Google atau Zoom kita. Itulah Bu yang awal betul itu yang saya jalin dulu. Dengan menjalin hubungannya itu tuh Pak dengan beberapa pihak itu, apa yang Pak Yandra inginkan hasil dari Bapak menjalinkan hubungan itu, Pak? Hasil apa yang ingin Pak Yandra perolehkan dari menjalin Ya di menjalin dalam hubungan? ya yang saya inginkan itu Bu, yang saya ingin hasilkan dan keinginan saya sebetulnya sebagai pendamping guru penggerak itu atau mitra kerjanya itu terjalin hubungan baik itu yang pertama. Yang kedua misi kita sebagai pendampingan ini berjalan lancar Bu. Itu Bu. Ya, ya Bu Hera. Oh, Jadi apa yang saya hasilkan itu ya. jadi berupa apa kira-kira hasilnya tuh yang ingin Bapak wujudkan, Pak Yandra? Yang pertama kita komunikasi kita udah lancar kan, kita udah bisa berbicara Mm-mm. dan mungkin Ya. kita tanya juga nanti apanya yang dia kerjakan di lapangan apa dan ada yang perlu kita bantu pada saat ini pada 2 bulan kita pertama itu. Nah itulah Bu yang kita minta, itulah yang awal tujuan kita itu. Hmm. Sekarang sudah dibantu itu. Sekarang tentu kita usahakan, kita sudah membantu. Tentu kita ingin melihat apakah hasil kita itu tercapai atau tidak ya Pak. Sekarang apa yang menjadi ukurannya bahwa hasil yang Iya sudah iya. Bapak lakukan itu tercapai Pak? Ya begini Pak, kalau kita udah ada hubungan yang baik, komunikasi lancar, kita saling terbuka di dalam informasi, apa yang dia butuhkan dan apa ingin kita, kemudian kita sinkronkan antara kita sebagai pendamping dengan guru penggerak. Nah itulah tanda-tanda bagi saya sebagai hasil pada awal-awal bulan pertama itu, bulan itu Pak.
Biasanya apa yang mereka butuhkan, Pak? Yang dibutuhkan oleh Yang dari pertama Bapak, Pak? itu yang dibutuhkannya kira-kira ini apa lah? Oh, untuk bagaimana cara dia melaksanakan tugas-tugasnya di tempat tugasnya itu, Bu. Itu, Bu. Biasanya kendala di dalam tugas itu apa? Kendala apa biasa yang mereka utarakan kepada Bapak? Ya, kalau biasanya pengeluhan-pengeluhan itu contohnya tentang orang tua, kadang-kadang itu teman sejawat, tidak pahamnya sebagai pemegang leader di tempat tugasnya, Bu. Ya, tentu kita tidak sama pola, tidak sama pikir, Bu. Rambut sama hitam, kepala, rambut sama hitam ya. Kita pikiran kita itu berbeda-beda. Nah, di situ penangkapan itu nanti. Ya, Bu. Ya mungkin tadi kan ada mungkin mereka mengatakan ada leader. Kalau leader berarti kan pemimpin ya Pak. Pemimpin itu kan kepala sekolah. Jadi Iya, untuk iya, iya. berarti Iya, iya. apa namanya itu? Bagaimana caranya Bapak memberikan respon kepada guru penggerak itu dalam mereka menghadapi kepala sekolahnya, Pak? Ya, kalau respon kita tentu kita udah apa ya, sudah kita apa, kemudian kita coba berkomunikasi dengan kepala sekolah dan teman-teman itu. Secara kita persuasif, secara kita bersaudara, berkeluarga, kita ngomong apa sebetulnya tujuan kita ini dan apa dan siapa yang untuk seberapa untungnya bagi kita sebagai pendidik, bagi siswa sebagai murid, kemudian bagi lingkungan dan bagi negara pada umumnya. Apa kira-kira yang menjadi tandanya, Pak? Masa tujuan yang sudah diberikan itu ada membawa hasil, Pak, bahwa tercapai tujuannya yang tercapai di dalam dengan dia berhubungan dengan leader tadi itu apa tandanya bahasa itu berhasil, Pak? Ya, pergerakan guru-guru yang kita dampingi itu dia sudah nyaman mengerjakan proses pembelajarannya, ada respon dari teman-temannya ke arah yang lebih baik. Nah, itu tanda-tandanya, Bu. Tanda-tandanya yang bisa kita rekam sebagai kemajuan hasil. Iya, bagus. Berarti udah nampak hasilnya ya, Pak, atas usaha yang Pak Yandra lakukan ya, Pak. Kalau udah Ya, hasilnya tuh udah nampak, Pak. ya. Sekarang Pak Yandra sebagai pengajar praktik, apalagi rasanya yang ingin uh, Bapak kembangkan yang ada dalam diri Bapak, Pak? Oh, pertama tentu potensi saya nih. Potensi saya pertama, saya punya kemauan keras. Saya bertanggung jawab apa tugas yang diberikan kepada saya, itu kepada saya. Nah, itu pokok dasarnya kelebihan saya. Kemudian talenta saya bisa agak sedikit bergurau, Bu, tapi bukan banyak ya. Bukan saya termasuk talenta yang apa. Jadi bisa bergurau dengan ocehan yang membangun lah, ocehan yang membangun di tengah-tengah teman atau sama masyarakat juga kita bisa bergurau begitu, tapi masih dalam koridor-koridor norma yang membangun lah, Bu. Nah, itu, Bu. Iya. Sekarang tadi Bapak Indra mengatakan ingin meningkatkan kompetensi. Kompetisi apa kira-kira yang ingin Pak Yandra Iya. tingkatkan, Pak? Dikembangkan, Pak? Iya, kompetensi yang saya tingkat itu tentunya ya yang saya kembangkan komunikasi. Saya masih merasa komunikasi saya terlalu jauh. Segala ini kan baru, Bu. Jadi
komunikasi saya itu sebagai agak masih jauh kan. Jadi itu yang akan saya kembangkan, bagaimana polanya yang bagus. Nah, dari biasa saya begini, kemudian saya akan tingkatkan lebih bisa mengait guru-guru terapi pendampingan saya itu Bu, sehingga saya bisa berkembang dan kita lancar dalam mengerjakan tugas. Izin Allah itu. Sebagai kan Bapak ingin meningkatkan kompetensi ya Pak. Sekarang apa yang kompetensi dalam berkomunikasi ya Pak? Nah, apakah Iya. kompetensi dalam bagaimana Bapak bagaimana menentukan bahwa kompetensi dalam berkomunikasi itu dapat menunjang keberhasilan dalam kegiatan praktik ini Pak? Di berbagai kegiatan saya coba itu. Jadi ketika komunikasi itu kita kurang ada pola-pola intonasi kita berbicara, cara kita menyampaikan tujuan kita itu terputus-putus pertanyaan-pertanyaan kita atau yang kita jawaban kita, sehingga itu tidak lancar. Kemudian ada kita lihat seorang narasumber yang lebih atau teman kita, teman sejawat itu berbicara lancar sehingga terbuka pola pikir dan mindset untuk melakukan sesuatu itu yang terbentuk dalam kepalanya itu terbuka. Nah, itu Bu, jadi komunikasi sangat penting Bu dalam selain niat ya, niat kita itu menjawab kita itu. Sejauh ini Pak, komunikasi itu apa tanda-tandanya? Tanda yang nyatanya Pak, masa tujuan komunikasi sudah tercapai Pak, yang bisa kita ukur Pak? Ya. Komunikasi ini sebetulnya suatu keberhasilan kita lihat dengan respon dari teman-teman kita itu, bagaimana responnya. Kalau dia tanggap dan terbuka pikiran-pikirannya, dia menyampaikan apa yang kita tanyakan, dia dengan pernyataan-pernyataan kemudian dia bisa membuka dirinya, dia bisa menyampaikan. Nah, itu salah satu atau itulah kemajuan dari komunikasi itu. Kalau untuk di diri pribadi Bapak Yandra sekarang, kalau kekuatan yang ada dalam diri Bapak Yandra sekarang apa ini? Ya itulah. Untuk pelaksanaan pengajar praktik ini Pak. Pertama, jelas saja Bu, niat saya ya. Kemudian merasa tanggung jawab. Tanggung jawab dari awal saya masuk itu sudah ada bayangan-bayangan pikiran saya itu tanggung jawab apa yang saya lakukan. Tapi saya belum tahu itu pengajar praktik. Baru sekarang kita sebagai pendamping. Iya. Nah, tapi itu Bu. Tapi dalam kita kita pernah mencoba menjadi seorang mentor. Itu mentor pertama. Nah, memang komunikasi itu yang masih agak kurang saya. Tapi beberapa forum saya sebagai juga IKKG, juga saya pernah sebagai narasumber ya. Karena kita pelatihan kita kan secara kabupaten, provinsi kan ada sebagai peningkatan kompetensi. Nah, saya sering sebagai narasumber atau pemateri di dalam kelompok-kelompok kerja saya ataupun kelompok pendampingan dengan saya. Nah, alhamdulillah dengan komunikasi, tapi saya belum merasa puas komunikasi saya itu bisa saya untuk terlalu memancing sudah maksimal belum, masih saya tingkatkan lagi. Nah, itu Bu. Apa yang ingin Bapak Yandra tingkatkan ini? Iya itulah komunikasi saya Bu, cara saya berkomunikasi. Ya cara saya berkomunikasi Bu. Itu ya. Cara meningkatkannya Pak Yandra? Ya tentu mendengar, ya, buka YouTube,
Google, bertanya ke mbah-mbah itu ya, cara videonya kita lihat apa mungkin yang kita ambil di dalam dia berbicara itu. Nah, itulah nanti akan saya di samping kita narasumber yang ada di sekeliling kita baik dalam rapat ataupun di dalam forum-forum bersama. Oh, berarti kan udah nampak ya, berarti sudah banyak Pak Hendra sudah mengeluarkan potensi-potensi kemampuan yang ada pada diri Pak Hendra. Jadi kan kita untuk melaksanakan semua potensi, walaupun kita punya kekuatan, kita punya potensi, kita tidak bisa melakukannya sendiri ya Pak Hendra ya kan? Apakah bisa Pak Hendra melakukan sendiri? Iya, iya. Jadi dukungan berupa apa yang bisa membantu agar semua potensi yang ada Pak Yandra yang ada pada diri Pak Yandra itu bisa mendukung keberhasilan Pak Yandra sebagai pengajar praktik ini? Dukungan apa yang dibutuhkan Yang Pak Yandra? Yang pertama tentu diri pribadi. Yang pertama diri pribadi dulu ya. Oh, diri pribadi apabila sudah siap dia untuk menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu itu sangat penting. Kedua, keluarga, Bu. Nah, ini keluarga kalau tidak mendukung tentu kita akan buat problem dalam kepala kita. Yang satu keluarga, yang satu tugas. Nah, keluarga saya harapkan untuk mendukung saya sebagai pendampingan. Karena program ini kalau kita sebagai pendampingnya tidak menjalankan sepenuh hati, hasilnya bukan sepenuh hati. Kita sampaikan setengah yang dapat mungkin 1/4. Jadi hasilnya bisa nihil kan gitu, Bu. Nah, jadi apa tujuan negara menghabiskan uang untuk pelatihan kita ini? Nah, hasilnya tidak dapat. Nah, itu. Jadi keluarga sangat penting. Kemudian teman-teman sejawat atau teman-teman kita sebagai guru mendukung kita dia bisa kita. Itu saya harapkan. Dan dukungan seperti apa? Yang saya butuhkan dukungan moral, dukungan semangat supaya siap melaksanakan tugas apa yang dibebankan oleh negara kepada kita. Bukan siap uang yang kita makan, uang yang kita kerjakan itu uang negara. Nah, harus kita kerjakan sesuai apa kemampuan kita yang kita bukan kita harus mengejar lebih dari apa kemampuan kita. Kalau kita mengejar lebih dari kemampuan kita ini, Bu, walau alam, Bu, akan kacau balau juga. Jadi kemampuan kita masih koridor-koridor yang telah ingin kita capai, itulah yang akan kita bawa. Itu semangat saya, Bu. Ya. Iya, hebat sekali semangat Pak Yandra. Kalau dari dukungan dari keluarga ini, dukungan berupa apa maunya Pak Yandra ini? Ada dukungan dari keluarga, dia berupa apa? Nah, saya moral aja semua, Bu. Moral. Nah, moralnya ya, berupa semangat. Apa kira Pak Yandra? Pokoknya Bapak kerjakan tugas dengan bagus. Ya, memberi semangat, contohnya Bapak jaga kesehatan, Bapak bekerja dengan baik, jangan salah langkah Bapak. Tugas yang dibebankan kepada Bapak itulah tanggung jawab kita bersama. Ingat, Tuhan tetap memantau kita. Itu, Bu. Iya. Kalau dukungan dari teman-teman Pak Yandra? Iya, sama juga, moral juga, Bu. Pokoknya kalau saya dipanggil biasa ketua ya, Bu. Pokoknya ketua, jalankan, kami tetap di belakang ketua. Nah, gitu, Bu. Gitu, Bu. Iya. Mantap ya Pak Ketua ya Pak Ketua. Sekarang untuk melakukan semua yang Pak Ketua katakan tadi, maaf saya panggil Pak Ketua lagi, kapan mulai dilaksanakannya Pak? Ya, awal-awal rencana kita nih Agustus sampai September lah. Awal itu. Dan dengan izin Allah, dengan langkah Bismillah, saya mulai nanti apa yang diinginkan oleh negara dibebankan kepada kita laksanakan dengan tulus, ikhlas, dengan penuh tanggung jawab. Itu, Bu. Kemampuan untuk melatih komunikasi itu apakah ada pakai dijadwalkan Pak kegiatannya yang akan Pak Yandra lakukan? Tidak, kalau saya itu nanti saya coba otodidak. Saya mau perhatikan Google,
di mana saya berdiri, di mana saya mendengar orang berbicara atau satu kelompok berbicara, saya dengar apa-apanya itu, narasumbernya itu mantap enggak. Nah, itu saya adopsi dengan pola saya. Saya tidak mau meniru orang, Bu. Saya adopsi cara polanya, kemudian Iya, saya iya, gabung hebat, dengan itu, hebat. baru saya lakukan, Bu. Waktunya Pak Yandra biasa menonton di Google tuh kapan waktunya, Pak? Ya, itu waktu-waktu senggang lah, Bu. Contohnya nanti contohnya kita pulang sekolah atau apa ya, sambil nongkrong-nongkrong di warung atau kita sambil duduk sama teman atau sendirian, daripada kita pikir kita ngawur, kita buka Google, tapi ya Google-nya yang positif seperti tadi lah, Bu. Berarti bisa komunikasi itu melalui langsung dilihat di contoh-contohnya ya Pak, melalui YouTube. Nah, Iya, iya. iya, Oh, iya. Bapak menonton YouTube untuk waktu itu, apakah ada beberapa kalinya Pak? Apakah Bapak jadwalkan saya harus di YouTube ini misalnya saat untuk 1 minggu, ataukah memang kapan biasanya Pak? Apakah Bapak jadwalkan Pak? Berapa kalinya? Enggak, saya ada kesempatan, saya buka. Ada kesempatan, saya buka. Saja nggak mengganggu kebutuhan anak istri saya, tidak kebutuhan cucu kemenakan saya sebagai mama, anak, istri sebagai suami atau anak, dan tugas saya sebagai guru untuk siswa saya. Nah, lepas itu waktu kita. Waktu kita itulah yang kita pergunakan. Nah, ya Pak, mudah-mudahan setelah saya mendengar panjang lebar dari Pak Yandra tadi, rasanya insya Allah apa yang Pak Yandra inginkan untuk sebagai pengajar praktik tadi yang tentang komunikasi dapat terlaksana dengan baik Pak. Mudah-mudahan apa yang Iya, amin, diinginkan amin, amin. dapat Izin Allah. diwujudkan dan kita dapat berkomunikasi lagi Pak. Nah, mungkin saat ini mungkin saya hanya bisa Iya, terima sampai di kasih sini banyak, Pak. Bu. Tapi seandainya ada kita ingin sharing-sharing, kita boleh telepon-teleponan lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Lanjut aja Pak.